Pak Ridwan. Halo Pak Ghazali. Ya, alhamdulillah nih Pak Ridwan bisa ketemu di media online ini secara tatap maya. Pak Ridwan lagi kegiatan apa nih hari ini nih? Hari ini saya kegiatannya MPLS Pak, dari pagi sampai pukul 1 siang. Kegiatannya MPLS mendampingi anak-anak OSIS dan guru-guru yang lain. Kegiatan MPLS Pak ya. Oh, jadi ini lagi sibuk-sibuknya ini Pak Ridwan ini. Alhamdulillah memang sudah aktivitasnya begitu seorang guru Pak Ghazali. Ya. Pak Ridwan, kemarin Pak Ridwan sempat WA saya tuh, katanya ada yang mau diomongin Pak Ridwan. Iya, ya itu Bagaimana Pak Pak Ridwan? Ghazali. Sementara ini ada satu masalah sih yang mengganjal di pikiran saya. Iya. Ini tentang ada anggota pramuka saya yang sekarang naik kelas 8. Nah, eh, siswi saya ini mau keluar dari sebagai anggota pramuka. Dia ingin fokus kepada ekstrakurikuler pencaksilat. Nah, ini kan yang menjadi di pikiran saya itu merasa saya ini wah berat begitu karena si anak ini mempunyai jabatan strategis di ekstrakurikuler pramuka, dan kalau digantikan dengan anggota yang lain, khawatirnya anggota yang lain kompetensinya belum sebaik dia. Jadi kan saya hanya dengar informasi dari teman-teman dan dia ingin mengembalikan beberapa tanda kecakapan khusus yang ingin diserahkan ke kami, karena begitu menurut adat dari kami, aturannya dari pramuka kami itu kalau keluar beberapa tanda kecakapan khusus, tanda kecakapan umum itu harus dikembalikan karena sudah bukan anggota pramuka khusus, namanya anggota aktifnya di pramuka begitu. Oh, berarti ini anaknya baru naik ke kelas 8 ini Pak ya? Iya, di kelas 8 Luka Salim. Jadi naik di kelas 8, kemudian dia mau keluar dari eh, pramuka dan mau fokusnya di pencak silat. Nah, lebih detailnya lagi mungkin karena apa Pak Ridwan? Ini kok bisa anak ini mau fokus ke silatnya? Kok bisa mau ninggalin pramukanya? Menurut temannya nih Pak Ghazali, saya dengar itu kan anak ini kenapa begitu, karena kemarin itu pekan yang lalu ada kejuaraan Polres Cup di Probolinggo. Nah, dia latihannya kan intensif walaupun liburan. Jadi di 3 pekan yang lain libur, dia latihan terus bersama. Dan kemudian dia juara. Nah, berikutnya untuk 2 pekan ke depan ini ada kejuaraan Bupati Cup, sehingga saya sempat bertanya kepada pembina pencaksilat, anak-anak sementara fokus latihan di pencaksilat untuk menghadapi Bupati Cup 2 pekan ke depan. Mungkin menurut saya dari asumsi saya, satu, menerjemahkan redaksi dari pembina bahwa biar fokus begitu. Yang kedua, biar fokus itu yang pertama itu ya biar fokus itu dianggap bahwa harus fokus di pencaksilat dan tidak boleh di ekstrakurikuler lain. Mungkin menerjemahkannya begitu Pak Ghazali. Nah, yang kedua saya dengar dari teman-temannya anggota pramuka juga bahwa
dia khawatir nanti latihan pramuka dengan penghasilan sehingga dia tidak bisa mengatur waktu untuk itu. Sedangkan yang kami laksanakan bahwa pramuka itu setiap 1 pekan sekali di hari Jumat. Sedangkan untuk pencaksilat selama ini berbeda hari, cuma 2 kali dalam 1 pekannya. Nah, tentu kan ini kan tidak ada benturan sama sekali. Ya, ya, ya. Berarti kan kalau seandainya anak itu tetap mengikuti pramuka pun sebenarnya masih bisa kalau melihat dari jadwalnya, Pak ya. Kalau melihat dari itu. Menurut Pak Ridwan nih, menurut Pak Ridwan, mungkin apa yang perlu Pak Ridwan lakukan agar anak tersebut masih bisa tetap eksis di kepramukaannya, agar tetap di pramuka, kemudian dia juga bisa fokus ke ininya, ke silatnya. Yang pertama saya kan ngobrol dengan pembina silatnya. Jadi kalimatnya beliau sebenarnya sudah jelas. Cuma anak-anak mungkin menanggapinya yang berbeda. Saya sudah konfirmasi. Yang kedua, saya mungkin sore ini akan menghubungi anak ini melalui WA supaya saya ingin mendeteksi sih apa sebenarnya keluhan yang terjadi, masalahnya begitu. Yang kemudian mungkin besok Pak Gozali, besok ini saya ingin ngobrol dengan anak itu di Sanggar Pramuka, ngobrol santai sambil minum minuman ini teh hangat di sekolah sehingga suasananya biar agak santai. Kemudian rencana lagi sih untuk berikutnya itu saya ingin berkunjung ke rumah orang tuanya, sekedar menjalin silaturahmi dan juga memantapkan seperti apa sih tanggapan orang tua terhadap ekstra pramuka itu, sehingga saya ingin menggali informasi bahwa anak ini sedang baik-baik saja dan sebenarnya ingin tetap aktif di pramuka begitu. Berarti selama ini anak itu sangat aktif ya di kepramukaannya. Kedua-duanya aktif Pak Ghazali. Jadi dia itu di pramuka sampai diamanahkan jabatan karena si anak ini aktif, dan kemudian juga di ekstrakurikuler dia juga sama-sama aktif, dan alhamdulillah keduanya juga berprestasi. Jadi di silatnya itu kan kemarin dapat juara 1 itu untuk kategori putri untuk usia 13 sampai 15 tahun. Ya. Dan di pramuka pun karena anak ini kompeten, maka pramuka Pangkalan itu memberi amanah kepada si anak ini mendapat jabatan di kepramukaannya. Kalau tidak keliru dia itu menjadi kakak asuh sepertinya di jabatannya di kepramukaan. Kakak asuh. Oh. Berarti Ya, jadi sebenarnya dia sudah mempunyai tanggung jawab mengasuh di bawahnya itu 3 sampai 5 orang anggota di bawahnya ya. Yang ini yang kelas 7 yang sekarang yang siswa baru itu yang menjadi 3 sampai 5 itu berada di bawah tanggung jawabnya. Kalau istilah kita itu dia yang ngomong gitu. ya ya ya. 3 Jadi sampai 5 orang. Itu ada beberapa kakak asuh. baik Pak Ridwan, berhubung percakapan ini kan tidak terlalu panjang nih. Kira-kira dari percakapan tadi apa yang sudah Pak Ridwan dapatkan? Iya, Pak Ghazali, terima kasih saya sudah ngobrol dengan Pak Ghazali ini luar biasa sehingga saya
mempunyai ide-ide itu dalam untuk ini menyelesaikan kegalauan saya dengan murid perempuan ini, siswi ini. Ya, yang pertama harus hari ini saya harus menghubungi si siswi ini melalui WA, bertanya kabar dan sebagainya. Kemudian untuk memantapkan hasil hari ini, nanti sore ini, saya akan heart to heart, tiga hati di sini ngobrolnya di sekolah di sanggar. Kalau di ruang guru kayaknya kayak siswa itu kayak merasa seperti ada tekanan bahwa anak ini nakal. Tapi kalau di sanggar kan biasa mereka tempatnya di situ ngobrol gitu. Jadi bercandanya di situ. Saya ada kepikiran begitu. Yang ketiga, kalau dia sudah merasa nyaman, nah ini yang ketiga ini saya ingin berkunjung ke rumahnya yang tidak terlalu jauh sih dari sekolah, sekitar 2 kilometer. Nah, saya kan perlu tahu ini dari orang tuanya itu. Sebenarnya orang tua ini cukup senang, cukup suka anak. Nah, tentu kan karena kemarin sih anak ini terakhir adalah karena di sekolah itu ada program kunjungan ke setiap anggota sebelum liburan. Jadi siswi inilah yang terakhir rumah yang dikunjungi menjelang liburan. Jadi kami gayeng itu ngobrolnya sama orang tuanya. Jadi saya ingin kembali lagi untuk menyatakan seperti apa sih Lawang kemarin itu orang tuanya itu hangat sekali menyambut kami, kedua orang tuanya itu. Dan menjamu anggota itu yang jumlahnya cukup banyak. Ada yang hadir itu hampir 30. Nah, di situ semuanya gayeng. Nah, ini kan menjadi tanda tanya bagi saya. Nah, sehingga saya ingin konfirmasi ulang apakah orang tuanya ini masih ingin atau ada rasa tidak ingin untuk anaknya aktif di pramuka. Kalau misalnya saya telepon orang tuanya, Pak Ghazali menanyakan kan kurang nyaman, tidak etis. Kurang etis ya. Ya, kalau misalnya di rumah kan lebih nyaman, bisa ngopi bareng gitu loh. Mesti ketika disuguhi kopi nih Pak Ghazali kalau di rumah. Terutama kopinya itu Pak ya. Dan ya Pak Ridwan. Karena di sini juga, makasih ya. Mungkin karena ini sebenarnya percakapannya ini sudah tambah asik sebenarnya ini Pak Ridwan. Tapi berhubung waktunya juga mepet ini Pak Ridwan, mungkin bisa saya tinggal menunggu perkembangannya dari Pak Ridwan nanti bagaimana, jadi kita nanti bisa ketemu lagi Pak Ridwan. Terima kasih Pak Ghazali. Terima kasih Pak Ridwan. Terima kasih atas waktunya memberikan masukan ya. Ya Pak Ridwan. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.